الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah saat ini sedang memperhatikan kita. Yakinlah bahwa gelap-gelap datang ke masjid nanti di yaumul qiyamah terang. Maka kemudian kita berada di masjid ini tidak ada yang kita baca. Kalimat yang paling mulia dan dicintai Allah adalah Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada pagi subuh ini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari semenjak kita mati sampai masuk surga. Amal apakah yang paling hebat yang akan meringankan kematian kita? Ayat apakah yang ucapan apa atau amalan apa yang paling hebat untuk menjadikan kita terang siksa kubur kita? Amalan apakah yang paling hebat yang akan menjadikan kita pahala kita berlimpah? Dan amal apakah yang paling hebat yang menjadikan timbangan amal kita itu menjadi berat? Sampai ucapan apa yang kita ucapkan ketika kita masuk surga? Ini semua dikupas dalam satu kali pertemuan, makanya siap-siap sampai jam 7 kayaknya baru kelar. Siap ora? Wah, siapnya begitu matanya. Udah riap-riap baik teman-temannya. Sebelumnya, ya Allah, ilmu dari Engkau. Manfaatnya ilmu juga Allah yang ngasih, maka di awal taklim ini mari kita bertawassul hadiah Fatihah ila hadrati Rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa anna biridhaihim. Thumma ila arwahi jami'il a'immatil arba'atil mujtahidin. Thumma ila arwahi jami'ir ruqaba wan nuqaba wan nujaba wal umana wal abdal wal aqtab wal autad wal ghawth. Wa nakhussu khasatan ila arwahi Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa ila arwahi jami'i masyayikhihi wa masyayikhi masyayikhihi wa ila arwahi jami'i zaujatihi wa abnaihi wa banatihi wa ila arwahi jami'i muridihi wa talibihi wa muhibbihi.
thumma ila ruhi Abi Talib al-Makki wa ila ruhi Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa ila ruhi Syekh Syarifudin Hasanah Sunan Gunung Jati Cirebon Baku Cirebon Pangeran Kendal Pangeran Luwung wa ila arwahi jami ahil kubur minal muslimin wal muslimat wa nakhussu khasatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa gidatina ya Allah. Fatihah ini sampaikanlah pahalanya kepada Rasul Muhammad, keluarganya, semua sahabatnya, kepada semua ahli kubur, khususnya ahli kubur kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatu Allah ala taha rasulillah. Salatullah salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Safwatallah. Salatullah salamullah ala yasin. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salat mullah ala taha rasul la salatullah yasin
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, mati bagi orang beriman itu adalah rohah. Apa itu rohah? Istirahat. Saya tanya, hidup di dunia pegel ora? Ya udah mati bae dah, istirahat ntar. Karena kata Rasulullah, mautul mu'mini rohatun. Matinya orang beriman itu istirahat. Bagaimana matinya orang iman itu istirahat? Di dalam surah An-Nazi'at ayat 2. Wan nasyitati nashta. Apa artinya wan nasyitati nashta? Di dalam kitabnya At-Tashil li Ta'wili Tanzil, Dr. Mahmud Al-Misri mengartikan orang yang mati, orang beriman. Kenapa mati itu dikatakan rohah? Karena ibarat kita ngajar layang-layang. Suka ngeliat layang-layang ora? Tuh, lagi terbang tinggi-tingginya, diputus talinya, pulang. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kenapa orang beriman ini matinya segitu enaknya? Ciri-cirinya adalah matinya senyum. Ngeliatnya seperti orang yang lagi tidur. Ingat-ingat tuh teman-teman kita yang mati ini duluan. Karena ternyata ada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lihat malaikat maut mau nyabut sahabat. Ternyata saat malaikat itu nyabut nyawa sahabatnya agak kenceng, ditegur sama Rasul. Tuh, hebatnya Rasulullah bisa ngelihat malaikat. Ya, begitu malaikat itu nyabut nyawa keras, ditegur, malaikat jangan kenceng-kenceng. Mudah-mudahan begitu kita mati Rasul hadir samping kita. Ya. Kemudian saat malaikat mencabut nyawa kita dengan keras, Rasul ngomelin malaikat. Nenek-nenek dah tuh ngelihat Nabi nanti, amin. Lihat Nabi begitu sakit cabut malaikat, ngomong sama Nabi, ya Rasul omelin. Enak bener punya Rasulullah itu. Apa sebabnya ada orang matinya susah? Bapak Ibu ingat-ingat ini. Ternyata malaikat tadi menjawab, orang ini dicabut nyawanya terasa sakit, satu karena bininya. Ngapa bininya? Nangis, meluk sang mayat, ngomong sama lakinya udah mati tadi, bang jangan mati bang, ntar gua sama siapa? Ingat-ingat emak-emak, nenek-nenek yang masih punya laki, yang udah punya nggak punya laki jangan dengerin. Yang masih punya laki, besok-besok kalau laki mati nggak usah ngomong apa-apa selain inna lillahi wa inna ilaihi. Nggak usah ngomong bang nanti gua sama siapa, nggak usah, itu bikin sakit jenazah. Apalagi mohon maaf sampai nyabut rambutnya, apalagi sampai garuk badannya, ngerobek bajunya. Kata malaikat, itu yang menjadikan umatmu ya Rasulullah matinya sakit karena keluarganya. Artinya pesannya adalah kita tetap sabar di saat menghadapi ujian Allah, karena itu sebenarnya sebatas ujian. Tuh.
Yang kedua, setelah mati kita akan dibawa ke kuburan. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Orang yang beriman ketika mati digotong kemudian dibawa ke kuburan, saat itu mohon maaf, kuburan segini nih lega apa sempit? Lega apa sempit? Ada yang ngomong lega noh belakang, itu berarti kurus orangnya kali. Iya. Ini ada hadis dalam kitab Tambihul Ghafilin. Syekh Abdul Laits As-Samarqandi mencantumkan obrolannya Nabi sama sahabat Umar. Kata Nabi ngomong sama sahabat Umar, Umar, bagaimana orang mati dimasukin di liang lahat yang sempit ini? Saat dimasukkan, mohon maaf, bukan ditelentangin. Tahu telentang? Tahu telentang? Bukan nelentang, bukan telentang. Ya. Bukan ditelentangin, dimiringin. Ngiring ke arah kiblat. Pocongnya dibuka, ikatnya dibuka, ikat kaki dibuka, mukanya dibuka. Muka yang cakep-cakep itu bakalan nempel di tanah. Setelah itu baru kemudian diganjel sama bantal, bantalnya dari tanah. Kemudian ditutup atasnya pakai papan atau pakai bambu. Kemudian diurug. Kata Nabi, kamu nanti akan ada di tempat itu. Kemudian setelah diurug, orang-orang pulang. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kata Rasul ngomong sama sahabat Umar, bagaimanakah yang dikatakan malaikat Munkar dan Nakir? Pandangan matanya, sorot matanya bagaikan kilat. Suaranya kayak halilintar. Dewekan, dewekan di kuburan, dewek. Orang berdua orang. Ya, yang keduanya sempit, yang ketiganya gelap. Tiba-tiba datang malaikat, suaranya kayak halilintar. Ditanya man robuka, pingsan 1000 pingsan. Ya iya, suaranya aja menakutkan, apalagi nanya, boro-boro mikirin pertanyaan, suara aja mengerikan. Ibu, kata Rasulullah, saat itu aku datang. Kemudian malaikat akan bertanya, madza taqulu an hadzal rajul? Ingat-ingat ini. Kalau kita ditanya, kenal ora sama orang ini? Tuh. Siapa yang nanya? Malaikat. Nanya siapa? Nanya kepada kita. Nanya tentang apa? Nanya tentang kita ini kenal nggak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa. Karena kita kenal dia Muhammad, nabiku dan utusanku. Begitu orang. Begitu orang. Kata Rasul, nih. Ketika kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka kuburan yang sempit ini menjadi luas seperti luasnya kita memandang. Luar biasa nih. Coba pertanyaannya, kenapa kuburan luas? Karena kitanya kenal Rasul. Bukan sekedar itu, langsung dibukain jendela-jendela surga dari kuburan kita. Udara dari surga yang semerbak wangi masuk ke kuburan kita.
Kemudian malaikat mengganti pakaian kita yang tadinya kain kafan yang putih itu dengan baju dari sorga. Kemudian malaikat menyiapkan karpet permadani dari surga. Nikmatnya kubur ternyata yang paling utama adalah karena kita kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat pastikan datang reng-reng, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Ruh dicabut enteng karena ada iman. Bahkan ketika dicabutnya keras, Nabi ngelarang. Kita dicabut keras nyawanya oleh malaikat, Nabi yang ngomel. Enak bener. Ini orang-orang yang disayang nama Nabi nih. Amin ya robbal. Tak seorang pun yang akan datang reng-reng menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menolongmu dari kematian. Ya. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai sutra dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Siapakah mereka orang yang cabut nyawanya dengan ringan? Tuh, orang-orang yang demen sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat apal noh. Iya. Masya Allah. Artinya hadirin, kematian itu mudah, nikmat kalau kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ternyata kuburan itu akan luas. Itu karena kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat, jangan kenalnya artis melulu. Bolehkah orang kenal artis? Boleh. Tapi harus lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, kita dibangkitkan dari kuburan. Kapan? Yaumul qiyamah. Bagaimana kita dibangkitkan dari kuburan? Lihat nih, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfira. Wajah kita bersinar. Sinar apa itu? Sinar iman. Kita sholat di tempat ini bukan karena mau dikocok hadiah. Bener ya? Ada hadiahnya kagak antar? Ada? Oh nggak ada, alhamdulillah. Ya, kita sholat di tempat ini bukan karena kita ora enak sama pengurus, ora. Tapi kita sholat di tempat ini karena ada iman. Amin ya robbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat maksudnya kita dibangkitin di yaumul qiyamah karena ada iman. Wajah kita bersinar. Nuruhum yas'a baina aidihim. Sinar itu yang dari wajah kita ke depan sama ke kanan. Diterangkan Habib Jindan itu pernah cerita, nanti cahaya iman kita di saat kita lewat Sirotol Mustaqim, di bawahnya ada neraka. Kita lewat embek-embek, maklum amalnya dikit, maklum bini sama bini masih marah baik, maklum ada nggak di sini roman-romannya ada noh, iya, maklum punya maksiat dia, hingga akhirnya berjalan di Sirotol Mustaqim pelan dia. Bisa dibayangkan pelannya dia di atas Sirotol Mustaqim, nerakanya ngomel. Umat Muhammad, jangan lama-lama di situ. Kata kita yang ada di atas Sirotol Mustaqim ngomong sama api neraka itu, ngapa emangnya? Ngapa? Begitu kan kitanya. Apa kata neraka? Aku akan padam karena sinar imanmu. Masya Allah. Ternyata sinar iman kita yang diterangkan dalam surah At-Tahrim itu mengalahkan api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang imannya benar, imannya lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, bukan sekedar itu, begitu bangkit dari kuburan kita di hari kiamat, bukan sekedar beriman, dohikatum mustabsyirah, kita ketawa. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kita ketawa? Nih Bapak Ibu, nih inget-inget nih orang wadon. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita sering dibaca nih. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, karuniakan istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keluarga kami, qurrata a'yun, sebagai permata hati. Apa maksud permata hati? Masya Allah, ini permata hati bini kita, mohon maaf nih, mati. Lakinya bikin acara tahlil, doain. Itu orang wadon yang mati, walaupun buku amalnya ditutup, kita doain dia, amalnya nyampe. Tuh, buku amal begitu dilihat, ya Allah, ini amal siapa? Saya kan mati minggu ini, tapi kok hari Senin ada pahala, hari Selasa masih ada pahala, hari Rabu ada pahala, sampai setahun masih pahala, 2 tahun masih ada pahala, padahal itu orang udah mati. Ya Allah, amal siapa ini? Amal laki lu yang ngedoain lu, Rabbana hablana min azwajina. Amal anak lu ketika anak habis sholat baca Rabbighfirli wali walidayya,
ternyata doa laki, doa anak itu menjadi catatan kita di saat kita nanti berpulang menghadap Allah Subhanahu. Umurnya cuman 70 tahun tapi amalnya 1000 tahun karena anak cucunya bisa ngedoain dia. Amin ya Rabbal. Tuh, umat yang lain tidak ada yang seperti ini. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya saya suka banget sama nenek-nenek yang lakinya udah meninggal. Nenek-nenek, bukan yang masih bahenol, bukan. Ngapa masalahnya? Nenek-nenek masih inget baik tuh ngomong sama anaknya, dong. Ini babah lu udah setahun ini bikin haul apa? Tuh, hebat ini orang Tuhan. Ngapa? Bikin haulnya dia lakinya. Ini akan menjadi catatan amal buat lakinya. Kapan kita ngelihat catatan amal itu? Nanti kita bangkit di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kita saat bangkit dari kuburan, bersinar wajah kita, tertawa kita. Ngapa? Catatan amal itu dikalungkan di leher kita, dibuka, begitu kelihatan, dibaca. Masya Allah, amal kita di dunia nggak banyak-banyak amat, tapi di catatan amalnya banyak. Begitu ditanya, amal siapa ini ya Allah? Suami lu, anak lu, cucu lu ngedoain, jadi catatan amal untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Dah habis itu nih dikasih catatan amalnya, diperiksa satu-satu. Ternyata Masya Allah, amal 1 dibalas 10 minimal. Nih enaknya kita orang yang punya iman. Bapak Ibu ngaji pagi ini balasannya bisa jadi 10. Ada amal nilainya 700. Amal apa itu? Amal sedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kita sedekah sekali atuh sedekahnya. Cuma nampaknya dari satu sedekah tumbuh pohon cabangnya 7. Masing-masing cabang berbuah 100. Berarti satu kali kita ngamal itu pahalanya 700. Apa kita orang ketawa baik nanti di yaumul qiyamah? Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, dohikatum mustabsyirah. Kita pasti akan tertawa gembira ria nanti di yaumul qiyamah. Ngapa? Karena tadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Ternyata kemudian ditimbang amalnya, wal waznu yauma idzinil haqq. Begitu ditimbang amalnya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Begitu ditimbang amalnya, ternyata amalan kita, mohon maaf, yang kelihatannya ringan-ringan. Tahu ringan-ringan? Yang ngaji sampai ngantuk sih, sambil ngantuk. Ya kan ya? Kelihatannya ringan, tapi Masya Allah ditimbang amalnya jadi berat. Sholat sunnahnya, ya Allah, namanya orang kampung, sholat sunnah keburu-buru baik. Betul ya? Kadang-kadang zikir sambil lenggut-lenggut lagi, namanya nenek-nenek. Betul ya? Kelihatannya ringan, tapi begitu timbang amalnya di yaumul qiyamah berat. Pertanyaannya, kenapa amal kita yang ringan menjadi berat?
Kenapa amal 1 dibalas 10, bahkan ada yang dibalas 700, bahkan ada yang dibalas 1000? Karena amal itu diajarkan oleh guru-guru kita. Falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Hati-hati ngaji pakai guru, ngaji Quran sama guru, ngaji kitab sama guru. Ngapa masalahnya? Saya nih, jangan sekedar ibu nyangka saya datang ke sini sekarang doang pulang beres urusan. Saya nanti dibangkitin di yaumul kiamah, ibu ditanya, lu ngaji sama siapa bisa kayak gini? Ustadz Faiz no. Ustadz Faiz mana? Ono yang orangnya kecil. Yang suka nyanyi dangdut. Gitu ya. Yang kayak Roma Irama itu. Yang orangnya kecilnya suaranya gede. Oh, dipanggil sama Allah sayanya. Faiz sini. Lu ngaji bang di sono? Iya ya Allah. Lu ngajarin itu ora? Iya ya Allah. Dari mana lu ngambilnya? Dari kitab itu ya Allah. Itu pengarang kitab yang saya baca. Dipanggil lagi sama Allah. Bener orang lu ngajarin beginian? Bener ya Allah. Begitu bener semua, panggil Rasulullah. Muhammad sini. Lu ngajarin begini ora? Iya ya Allah. Pas ibu ditanyain dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal kita sesuai dengan yang Rasul ajarkan, maka kemudian pahala 1 dibalas 700, dibalas 10, dibalas 1000, bahkan timbangan amalnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal kita amal yang bertolak belakang dengan Nabi. Mentang-mentang lagi rajin sholat maghribnya 4 rakaat. Banyak amat sholat maghrib lu, lagi rajin gua mumpung. Mentang-mentang lagi rajin sholat subuhnya 3 rakaat. Iya. Kenapa? Walaupun hebat sholatnya banyak, tapi ringan, bahkan ditolak amal itu. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bu, kalau Rasul ngajarin ngomel sama laki ora? Biar jawab dewek. Rasul ngajarin ngomel sama laki ora? Ora. Terus ibu kalau ngomel ikut siapa? Ikut dewek. Lah jadi punya nabi dewek namanya. Subhanallah. Bu, ada yang lakinya udah mati? Banyak janda di sini dong. Iya. Maaf saya tanya, punya cucu ora? Cucu ibu kadang-kadang mirip laki ibu ora? Yang banyak kalau miripnya bener cakep. Kadang-kadang laki dulu waktu masih hidup demen megang joran. Cucunya emang diempang mulu mainnya. Kadang-kadang nenek-nenek bilangnya orang buang pisan sama aki-aki. Aki-aki mau udah mati masih disebut-sebut baik. Artinya mohon maaf, yang dikatakan amal itu baik ketika kebaikan disebut-sebut, tapi sebaliknya nih mohon maaf, kejelekan disebut-sebut. Yang namanya mancing galatama bagus apa ora? Tanyain ini, siapa yang suka main ikan bekonde? Tahu ikan bekonde? Ikan yang ada ini apa nih? Ya Allah. Ternyata aki-aki mah udah mati, tapi disebut-sebut kejelekannya melalui cucunya. Ono aki-aki ke bawah dosa no. Ao. Pura-pura orang tahu lagi. Orang yang udah mati jangan disebut keburukannya, yang boleh disebut adalah amal baiknya. Ngapa? Kesian
dia udah mati tapi masih dikirim dosa sama kita. Tuh, Masya Allah. Inilah orang-orang yang celaka, kasihan. Makanya mohon maaf, kita orang hidup harus membela orang mati. Bagaimana caranya? Sebut kebaikannya, tutup amal buruknya, nggak usah diingat-ingat. Bu, bu, nenek-nenek nih, kadang-kadang suka pengen ngomel sama dia nih. Iya, Masya Allah. Yang dimaksud dengan laki ridho sama bini, bini ridho sama laki, ini dua-duanya kalau di antara keduanya ada yang mati, jangan sekali-kali ingat keburukan-keburukannya. Itu akan menjadikan timbangan amalnya turun, kebaikannya. Tuh, bisa jadi keburukannya malah naik dia, berat keburukannya. Gara-gara siapa itu? Tuh, nenek-nenek. Aki-aki juga masuk sih sebenarnya mah. Pura-pura baik. Iya, apalagi aki-aki genit yang udah pakai lepis baik. Anda di sini aki-aki pakai lepis baik? Yang mana orangnya? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya Pak, kita kemudian disuruh masuk surga. Nih hebatnya. Saat ditimbang amalnya, amalnya banyak, dihitung amalnya banyak, ditimbang amal kebaikannya berat. Lihat Pak, nanti kita akan bertemu dengan ahli neraka tuh. Jadi ahli surga sama ahli neraka diketemuin. Sebelum masuk ke surga kan digiring. Yang ini mau masukin ke neraka, yang ini mau dimasukin ke surga. Ternyata Masya Allah, itu ahli surga manggil-manggil, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli surga manggil-manggil ahli neraka. Kebetulan temennya masuk neraka, ketemu di hari kiamat. Wah, si Chaplin noh. Lu Chaplin ora? Orang sono noh. Lah ita nggak gua noh. Bagaimana lu? Gua neraka coy. Buset. Gitu kan? Ya kan begitu gampangannya. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am, katanya gitu. Lu orang yang baik kan, lu waktu di dunia jering jamaah, lu orangnya orang mau marah sama orang mau benci sama orang. Lu masuk surga ora? Alhamdulillah, tadi gua di absen sama malaikat Chaplin. Iya malaikat, surga loh. Tuh. Ternyata yang ahli surga ahli nerakanya nanya tuh si Cuplis. Lalu lu bagaimana please? Gua tadi disebutin neraka coy. Berarti bener dong. Mereka akan mengatakan naam, iya bener. Surga itu benar, neraka itu benar. Tuh, fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ternyata orang-orang yang dimasukkan ke neraka itulah laknat Allah bagi orang-orang zalim. Dah habis ketemuan, kita masuk di pintu sorga, kita diomong malaikat, masuk. Salamun alaikum, salamun alaikum. Salam, selamat kamu, masuk. Masya Allah. Sampai di surga ternyata kita mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi
hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lihat Pak, ya bareng-bareng. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tuh, itulah bacaan kita saat nanti ada di sorga. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan petunjuk kepadaku ke surga ini. Tuh, artinya kita masuk surga bukan karena kita hebat, karena kita dibimbing oleh Allah. Makanya kalau kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan yang menyampaikan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, kalau bukan karena petunjukmu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk masuk di sorga ini. Ini masih apa namanya, suka denger gak kalimat ini? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sering dengar? Sering dengar? Biasanya buat awal ceramah, biasanya buat awal khotbah. Itu sebenarnya bukan untuk ceramah, tapi itu bacaan terima kasihnya ahli surga ketika masuk surga. Hebat. Dipakai di dunia boleh nggak Ustadz? Boleh. Ibu habis baca Quran, alhamdulilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, boleh. Karena membayangkan sholatnya kita akan menghantarkan kita ke surga, amin. Sodakonya kita akan menghantarkan kita ke surga, amin ya robbal. Kenapa masalahnya Ustadz? Lah kita kan orang bodoh, amal kita semampunya. Ini dia. Dulu di zaman sahabat, ada sahabat sholatnya tiang di tengah-tengah tiang, badannya diikat sama tali. Tali ke sono, tali kemari, tali ke sono, tali ke situ, biar sholat mulu semalaman. Ada di sini yang sholat semalaman? Ada, lihat mukanya juga orang pantas pisan. Orang masuk nih. Rasulullah begitu mau masuk masjid, nabrak tali itu. Apa ini? Aku ya Rasul, kenapa? Aku pengen sholat seperti engkau. Nabi Muhammad tahajudnya setengah malam, jam 11 udah bangun, kelar-kelar menjelang subuh. Kemudian sahabat mau ngikut, dilarang sama Rasul, semampunya baik. 2 rakaat mampu bu? Mampu bu? Alhamdulillah. Kenapa masalahnya? Lihat nih, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Aku tidak maksakan dia, tapi dia aku perintahkan untuk mengerjakan amal semampunya. Makanya sholat mampunya berdiri, berdiri. Besok-besok udah tua nggak mampu berdiri, duduk. Duduk udah ora bisa, tidur miring sholatnya. Jangan sampai nggak sholat, tetap sholat, tidur miring. Tidur miring ora bisa, pegel pinggangnya, ya udah telentang. Yang penting menghadap ke arah kiblat. Kemudian palanya diganjel, biar palanya lebih tinggi daripada perutnya. Kemudian, Pak Ustadz udah nggak bisa telentang juga, matanya masih kedip-kedip ora, masih, ya udah sholatnya pakai kedipan mata baik, kayak aki-aki genit. Hebatnya Pak umat Islam, enak bener, sholat cukup kedipan mata. Kalau nggak mampu, matanya
udah nggak kedip-kedip, hatinya masih ada kembang kempisnya ora, masih dibisikin, ayo sholat ibu. Lakinya ngajarin bininya yang matanya sudah rapet, makan pun udah ogah, tapi badannya masih terasa ada nyawanya, masih ada deg-degannya. Ibu mau sholat, dia antuk. Wudhu ya, ditayamumin ya bu, tayamumin sama lakinya. Habis itu ayo ditakbirin nih, Allah Akbar. Dibisikin sama lakinya doa-doa sholat. Boleh nggak sholat begitu dibisikin? Boleh. Kenapa? Inilah kelebihan umat Islam. Boleh beramal semampunya kalau memang dia tidak mampu lagi yang lebih sempurna. Enak ora? Enak ora? Apalagi mohon maaf nih ibu, orang wadon dulu, umat sebelum Nabi Muhammad kalau haid kudu dibuang. Orang boleh di rumah, orang boleh. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, boleh orang wadon yang lagi haid di rumah kita, asal jangan onoknya kita sentuh. Tuh. Akhirnya orang tua, apa namanya, aki-aki masih bisa dilayani sama bininya walaupun bini lagi haid. Lain apanya? Madangnya. Lain apanya? Sorbannya. Masya Allah. Orang dulu ora boleh. Nih orang dulu mohon maaf, kalau kena najis orang dicuci, gunting, dibuang yang kena najis. Bisa dibayangkan kalau Masjid Nurul Iman masih make Nabi yang dulu, ini karpet pasti bolong semua. Bocah kadang-kadang kencing masuk ke masjid, nggak boleh dicuci, kudu digunting, bolong. Apalagi emak-emak itu begitu jalan pantatnya kelihatan semua. Ngapa masalahnya? Kadang-kadang kencing kebrosotan, ketika kebrosotan. Lebih pulang ngaji buru pengen kencing, keluar dewek. Dicuci orang boleh kan, digunting, pas yang digunting di pantatnya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan ketika orang punya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan diringankan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bu, enak banget. Nah, lalu bagaimana kita nanti masuk surga? Nih, mana ya? Kita surganya di mana? Ayo, bu, surganya di mana? Model kita, nih, mohon maaf nih, Nabi Muhammad harta istrinya habis buat dakwah, sampai punya utang. Sahabat Abu Bakar sekali sodako 600 kilogram emas. Saya tanya nih, punya nggak emas sekilo? Emas 50 kilo? Lah ini emas tamin 50 kilo. Bisa dibayangkan sorga kita di mana? Sahabat Umar, bapak-bapak nih mohon maaf, sahabat Umar pantes sorganya tingkatannya tinggi. Ngapa? Diomelin bininya. Ini nih, diomelin bininya suka marah ora? Kita marah nggak bu? Ini orang wadon mana yang ngomong marah? Gimana lakinya? Subhanallah. Bisa kita bayangkan Nabi bininya ngomel, diem. Subhanallah. Pantes sorganya paling atas. Kita kira-kira sorganya paling atas, paling bawah? Paling bawah. Ya. Syekh Abdul Qadir tidak pernah melanggar 70 aturan agama.
70. Dalam kitab Manaqib yang ke-50, bab Manqobah 50. 70 amalan nggak pernah melanggar. Masya Allah. Saya tanya nih, bapak-bapak, ada nggak satu amalan yang nggak melanggar? Nggak usah muluk-muluk dah. Ngelihat wadon orang lain haram, berarti orang boleh. Masih suka ngelihat orang. Berarti kan ngelanggar. Berarti nggak? Sekali melanggar, ibu, bapak, inget-inget nih, jangan ngerasanya orang dosa. 70 tahun amal baik rontok. Umurnya 70 tahun. Ngeliatin wadon baik. Kira-kira satu kali memandang 70 tahun amalnya rontok, kira-kira punya amal ora? Habis. Ayo. Untungnya Nabi mengatakan, inget-inget aki-aki dah. Nggak tahu orang wadon mah ngeliatin cowok ganteng ora? Pikir saya ya kecot-kecot begini mah orang kali. Ternyata tetep juga barangan. Pak, lihat hadisnya nih, mohon maaf nih, ini enaknya orang yang punya iman nih. Man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Siapa orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangin la-nya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh panjangin. Satu kali membaca la ilaha illallah dipanjangin, dirontokin dosa besarnya 4.000 dosa besar. Tadi tuh lihat wadon 70 tahun ya, ngelihat lagi 70 tahun, banyak bener. Ikut tahlil pak, bacalah itu tadi yang dosanya ngelihat orang wadon rontok lagi. Kenapa? Lihat kalimatnya, karena dia punya iman. Kalau orang punya iman gak bakal ngucapin la ilaha. Tuh umat Islam enak banget. Udah begitu suruh tahlil ogah. Udah begitu tahlilan bid'ah. Aduh kacau. Kacau, jangan ikut gitu itu. Jangan ikut yang kayak gituan, kacau. Ya mohon maaf nih pak, mohon maaf, di rumah pernah nggak ada tahlil terus baca la ilaha illallah? Paling molor di rumah, paling liatin HP di rumah la ilaha illallah. Paling kalau masuk pintu kegencet la ilaha illallah. Betul ora? Ya betul ora? Nah, untung ada tahlilan 1 malam, 2 malam, 7 malam, 40 harian, 1000 hari. Kita akhirnya nggak sadar pak, digiring oleh Allah dengan baca tahlil itu, rontokin dosanya 4.000. Ada sahabat bertanya kemudian, ya Rasulullah, laki-laki orang nurul iman makan doyan tahlil, berarti habis dosanya. Bagaimana kalau dia habis dosanya? Nih orang wadon inget-inget. Kata Rasulullah, dosa bininya dihabisin. Tuh, ibu nggak ikut baca la ilaha illallah karena di rumah. Yang berangkat tahlil siapa? Bapak-bapaknya, aki-akinya. Ternyata aki-akinya rajin.
ibu-ibu ke bawah dirontokin dosa oleh Allah. Luar biasa. Sahabat nanya lagi, bagaimana kalau dosa bininya habis? Karena lakinya rajin banget. Mana yang namanya orang mati di hari Sabtu, hari Selasa nyusul yang lain-lain. Baru kelar 7 hari ada lagi. Kelar 7 hari ada lagi. Sampai ustadznya sakit. Yang mimpin tahlil. Ya, subhanallah. Itu bagaimana kalau rajin banget bacalah. Makanya inget-inget nih, kalau tahlil jangan ngeliatin orang doang. Yang lain ada orang ini kaya nih tahlilan kita, orang miskin gak kita tahlilin. Yang datang dikit bener. Ngomong apaan, Bu? Oh iya, bener ya? Tuh, pan ngaku dewek. Hati-hati tuh, berarti kan mikirinnya berkat ya. Bener ya? Maksud saya nerangin ini, inget-inget berkat nggak ada. Ya paling dimakan sehari habis. Tapi lihat, baca la ilaha illallah 4.000 dosa besar dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bela diri kita dengan baca la ilaha. Ada sahabat nanya, ya Rasul, kalau bininya habis dosanya gimana? Anaknya dosanya habis gimana? Tetangganya ikut kebagian, dirontokin dosa oleh Allah. Kenapa? Karena ada orang yang rajin berzikir kepada Allah subhanahu. Tuh, luar biasa. Mudah-mudahan. Masya Allah, ini doa zikir, zikir, habis zikir ngomong sama Allah, ya Allah, pahala zikir ini kasih sama orang tua saya yang meninggal, ya Allah. Dosanya disampaikan, pahalanya disampaikan, rontokin dosa 4.000, rontokin dosa orang tua kita. Itulah Pak. Jadi kalau tahlil itu pada intinya kita dirontokin dosa oleh Allah. Habis itu doa, ya Allah, ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na wa thawaba ma ijtama'na wa thawaba hadhihi shadaqah ila hadrati rasulika Muhammadin. Terus sebutin. Ya Allah, sampaikan pahala ini kepada Rasulullah, sahabatnya, semua ahli kubur, bapak kita sebutin. Masya Allah. Artinya kalau kita tahlilan, kalau kita baca Al-Quran, itu berarti sama saja kita sedang merontokkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Apalagi mohon maaf, ada bapak-bapak lagi ditembakin malaikat di kuburan, tampol-tampolin tuh, penyon ke sini, tabok miring lagi, malaikat. Tiba-tiba Allah ngomong sama malaikat, jangan terusin, jangan siksa dia. Malaikat protes tuh sama Allah. Kenapa ya Allah? Bukankah dia maksiat dan harus disiksa ya Allah? Iya, aku tahu dia maksiat. Tapi liatin anaknya lagi baca Quran. Kenapa ya Allah? Aku malu nyiksa orang tua di kuburan yang anaknya lagi baca Quran. Nah, Allah nggak suka nyiksa kita ketika kita di kuburan, anak kita lagi ngaji. Anak kita ngaji ora? Ngaji ora? Bisa ngaji ora? Baca Quran ora? Lebih banyak baca Quran, lebih banyak baca HP. Ya Allah, penyakit. Kalau anaknya setiap hari baca Quran mulu, siksa kubur hilang. Hebat ini. Kenapa bisa kayak gini? Karena iman tadi. Makanya hati-hati jaga iman. Apalagi besok ada kampanye. Jangan sampai itu iman digadein sama amplop. Jagain iman. Jangan sampai itu iman digadein sama berkat. Tadi tuh, ya Bu, giliran orang kaya main tahlil banyak.
Bener ya? Ini orang miskin mah engkak. Mana yang mimpin aki-aki? La ilaha illallah. Gila orang kaya yang mimpin, ustadznya gagah, sorbannya gede. La ilaha illallah. La ilaha, dienak-enakin. Ngapa? Karena yang mati orang kaya. Betul Bu? Padahal tadi yang namanya tahlil itu membela kita, bukan membela si kaya atau membela si miskin. Kita dulu, baru kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikan pahala ini buat almarhum. Ya, termasuk anak kita. Mohon maaf, apakah anak kita akan baca Quran kalau kitanya kaya? Kan kagak. Walaupun emak gua orang miskin, gua bela emak gua, jangan sampai dia disiksa di kubur. Saya keluarkan Al-Quran, saya baca Al-Quran ketika ingat orang tua sudah tiada. Maaf, saya nggak pernah satu hari lepas Al-Quran, nggak pernah. Kenapa? Itu setelah ibu saya meninggal. Saya janji sama Allah, ya Allah, akan saya dawamkan Al-Quran setiap hari, karena saya nggak mau ibu saya disiksa di kuburan sana. Orang tua udah nggak ada Pak? Baca Qurannya berapa? Hah? Baca orang tiap hari. Ini sahabat, mohon maaf, sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu khatam Quran tiap hari. Kata Nabi jangan tiap hari, 2 minggu sekali baik. Tuh kata Nabi. Apa kata sahabat? Enggak ya Rasulullah, 3 hari sekali baik. Tuh disuruh seminggu 2 minggu sekali, 3 hari sekali. Mereka disuruh istirahat baca Quran, ogah, pengennya baca Quran mulu. Sahabat nggak tahu, sahabat Masjid Nurul Iman mah. Kata Nabi itu kalau baca Quran sebulan sekali baik ya Rasulullah, 15 hari sekali khatam. Hebat, keren. Jangan ampe kata Nabi 2 tahun ora khatam. Bagaimana mau khatam Ustaz? Begitu traweh mulai Al-Baqarah, baru nyampe saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Udah tanggal 17 Ramadan. Itu ekceng udah habis stok baju. Akhirnya itu Quran baru juz 2 pergi ke ekceng baik. Ngapa? Takut kehabisan baju lebaran. Betul ya? Hingga akhirnya sampai lebaran baru juz 3. Karena abis lebaran sibuk kesono kemari, ora dibaca-baca. Pas Ramadan lagi Al-Baqarah lagi. Seumur hidup orang pernah hatam. Masya Allah. Ada di sini orangnya. Yang mana? Masya Allah. Kenapa? Ibu bapak minimal kalau nggak bisa baca Quran, baca kulhu yang banyak. Tapi mohon maaf, ini untuk aki-aki sama nenek-nenek. Ya Bu, udah pegang tasbih baik, baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyain, lu ngapa sih kulhu baik? Jangan jujur. Ngerti jujur? Emang gua makan lagi mudanya orang ngaji dong lah, maka bagaimana baca Quran 2 alif or tahu. Jangan begitu. Itu namanya orang jujur. Bohong dikit apa?
Bagaimana bohongnya? Gua paling resep sama kulhu, begitu. Karena apa? Sahabat loh. Ada yang bisanya kulhu doang. Ini kan bukan sahabat. Sahabat juga sahabat dulu iman. Sahabat ada yang sholatnya kulhu mulu, ditanya nama Nabi, kenapa baca kulhu mulu? Kalau orang sini kan bilangnya begitu, gua orang ngaji. Tapi sahabat nggak bilang begitu, gua paling resep baca kulhu. Wow, kan kelihatannya gagah, resep sama Quran walaupun kulhu. Iya, orang 3 kali baca kulhu hatam Quran sekali pahalanya. Makanya orang-orang tua dulu, mohon maaf, setiap hari baca kulhu 100 terus. Ada lagi yang pakai batu dikumpulin baca kulhu 1, baca kulhu 1 dikumpulin. Nanti batu yang bekas baca kulhuannya begitu dia mati ditaruh di atas kuburannya. Subhanallah, luar biasa. Orang dulu. Kalau orang sekarang lain. Baca Quran orang hatam, baca kulhu ora. Betul ya? Betul ora? Masya Allah. Makanya dari sini hadirin, maksud saya terangkan ini adalah satu, sebenarnya amal kita akan menjadi amal yang tadi tuh, timbangan amalnya bagus, matinya enak. Begitu bangkit dari kuburan, terang kuburan kita. Bangkit dari kuburan ditimbang amalnya berat. Ternyata rumusnya cuma satu, ingat-ingat. Amal apapun ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ngaji karena diperintah Rasul. Bapak sholat ikut Rasulullah. Rasul kunut ikut kunut. Ya, Rasul baca la ilaha illallah ikut. Mau marah sama bini ora jadi, kenapa? Ikut Rasul. Mau ngomongin tetangga ora jadi, ngikut Rasul. Mau ngomel sama laki ora jadi, ngikut Rasul. Habis sholat zikir ngikut Rasul. Orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang selalu malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke masjid nggak pakai pakaian bagus aja malu. Sama orang mau musuhan malu. Malu sama siapa? Malu sama Rasulullah Muhammad SAW. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat. Kenapa kita baca rawik asrokolan? Karena biar kita mau maksiat itu inget Rasul. Malu, Rasul nggak kayak gitu. Itu anta syamsun, kau laksana matahari ya Rasulullah. Anta badrun, kau bagaikan bulan purnama ya Rasul. Anta misbahus sudur, kau laksana pelita hatiku, seperti pelita di hatiku. Mau marah orang jadi, karena Rasul nggak mau marah. Tuh, madang lagi enak-enaknya, berhenti. Ngapa? Nabi seumur hidup kenyang cuman sekali.
Nabi selalu lapar. Begitu lagi enak-enaknya madang, ingat Rasulullah, anta samsun, bagiin tetangganya. Nabi begitu kenyang nangis. Padahal kenyangnya cuma sekali seumur hidup. Nabi nggak pernah makan lauknya 2 atuk. Jadi besok kalau makan cukup lauknya atuk. Kalau garam doang. Kalau ikut sunnah Nabi, tuh Abu Mufasir, kalau sudah ada garam nggak mau pakai lauk. Ngapa? Ikut Nabi. Hebat. Boro-boro makan banyak, lauk banyak beogah. Tuh, lama-lama Masya Allah jamaah karena demennya sama Nabi luar biasa. Akhlaknya berubah dia. Inilah orang-orang yang pahalanya nanti paling berat di yaumul qiyamah. Inilah orang-orang yang amalnya paling banyak di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal. Artinya dari sini Bapak Ibu, kuncinya adalah banyakin sholawat. Ingat-ingat ya, yang masih marah, Ustadz saya mah nggak bisa nahan marah. Udah jangan dipikirin, istighfar baik. Habis itu banyakin sholawat. Lama-lama Allah akan hilangkan marahnya. Ustadz masih ngomongin orang baik, saya susah banget ya. Istighfar baik. Habis itu banyakin sholawat. Syukur-syukur 1000 setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saksikan jamaah segini kalau istiqomah sholawatan. Datang ke masjid pun ringan. Ya, dia sama bini nggak berani ngomel, nggak bisa, malah nggak bisa. Sama anak mau marah nggak bisa. Saya mau orang bisa marah. Masya Allah. Ini orang hebat. Amin. 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 Baik, itu saja kesimpulannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa, diawali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kami rizki bisa beramal seperti amalnya Rasulullah. Ya Allah, berikan kami rizki bisa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berikan kami rizki ya Allah bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.